kemudian teman-teman KFN, dan tentunya ada di sini kami ajak bersama dari Kominfo juga, nggih, Mas Debi, ya. Kemudian di sini ada kami minta kawal Mas Mahendra, dan juga untuk teman-teman puskesmas atau rumah sakit yang bersedia hadir di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan ke Nabi Allah Muhammad SAW alaih. Amin, amin. Semoga syafaat beliau sampai ke kita semua sampai yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini saya langsung menyampaikan saja agar kita lebih banyak diskusinya dan juga tidak terlalu lama eh, mengambil waktu dari Dokter Zuhri yang mestinya sibuk di poli atau lagi operasi, ya. Jadi ini adalah aplikasi yang dulu sebenarnya digagas oleh Dokter Zuhri, ya memang digagas sama Dokter Zuhri, ya, dulu sama Bu Mimin, ya. Heeh. Nah, jadi ini juga Mbak Pur ini juga orang baru sebenarnya. Kita di sini juga masih belum tahu persis isinya itu seperti apa. Terakhir saya mengikuti waktu itu karena saya mengikuti sambil saya diskusi dengan orang Kominfo terkait Irka Medik, ya. Jadi saya sempat melihat juga sebagian, cuma nggak terlalu paham juga. Tapi ini adalah aplikasi yang memang kita niatkan agar untuk menurunkan kematian ibu. Jadi di sini nanti baik dari dokter maupun dari apa itu nakes atau dari pasien bisa memasukkan datanya di sini. Nanti biar dari Kominfo yang akan menjelaskan, dan mohon Dokter Zuri nanti mungkin dalam aplikasi ini nanti ada masukan atau apapun, nggih, sebelum kita lakukan sosialisasi. Jadi teman-teman, nanti aplikasi ini akan kita sosialisasikan insya Allah minggu depan tanggal 15. Nggih, ngapunten Dokter Zuri kalau jenengan nanti memang bisa, nggih. Alhamdulillah sekali. Kalau memang nanti tidak bisa, kami izin untuk melakukan sosialisasi dulu karena memang kami harus berburu waktu akhir tahun, peng-SPJ dan lain sebagainya harus kami selesaikan dengan segera. Dan tentunya teman-teman yang ada di sini monggo masukannya, nggih, bahwa aplikasi ini nantinya masih bisa berkembang, tidak titik di sini, tapi mungkin masih butuh waktu. Yang penting dari kita laksanakan dulu aplikasinya, kita praktekkan dulu lah, nanti akan ketemu seperti RK Medik itu gak enak kono gak enak kene itu nanti akan ketemu. Nah, kita akan trial dulu sebelum kita sosialisasikan di hari Senin. Jadi harapannya teman-teman yang di sini paham, nanti bisa mengaplikasikan, karena itu untuk sementara kita bikin grup intern, ya, kecil itu untuk agar pertanyaan-pertanyaan dengan Kominfo itu nanti juga bisa tersampaikan untuk yang terkait teknis juga, dan dari kita nanti ada yang mengawal juga, nggih. Jadi saling bisa tektokan di situ untuk sementara sampai kita nanti sosialisasi di eh, hari Senin. Itu saja. Nggih, matur suwun untuk semuanya atas kehadirannya. Bismillah, mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Pur. Terima kasih dokter atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, bolehkah semuanya menyalakan on kamera untuk kita foto bersama dulu? Monggo. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi serta diskusi. Silakan Bapak Debi Virgaun Eko Pranoto Eskom dari Diskominfo. Mohon izin sebelumnya, ngapunten. Mungkin 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 ada, ada yang mau disampaikan Dokter ya, Zuhri? mungkin ada Oke. yang disampaikan dari Dokter Zuli Darbedawi. Monggo dokter. Ya, ya. Mm-mm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya pagi hari ini kegiatan yang dulu pernah dirintis kita melangkah lagi. Ya, intinya kita semua mungkin bermimpi bagaimana kita bisa mengawal kehamilan itu dengan semaksimal mungkin. Kita tahu bahwa setiap individu mempunyai hak untuk bebas.
Maksudnya bebas, dia mau periksa di mana, dia bisa kerjakan. Tapi hak bebas itu akhirnya kita menjadi kesulitan bagaimana kita memantau ibu hamil tersebut. Ada sebagian yang merasa dengan di Puskesmas itu semua terwadahi, namun ada juga eh, menjamah Puskesmas saja tidak mau. Nah, ini maka perlu ada tools atau alat bagaimana ibu hamil di Kabupaten Tuban ini bisa terpantau semua. Adalah mimpi besar bahwa ketika ada sebuah alat atau tools, entah ini dalam hal ini adalah dalam bentuk aplikasi, aplikasi ini harapannya adalah tidak menambah kesibukan atau mungkin kalau toh itu menambah kesibukan tidak terlalu banyak, artinya sudah bridging dengan aplikasi yang sudah ada, misalnya dengan ERM. Atau Ibuna ini nanti bisa di bridging dengan aplikasi, kalau Anu ini kan bridgingnya sudah dengan ERM-nya Puskesmas ya. Nanti mungkin bagaimana menjebatani ini juga bisa terbridging dengan ERM dari masing-masing rumah sakit. Ini adalah memang kendala yang mudah-mudahan bisa diatasi karena masing-masing rumah sakit mempunyai ERM yang berbeda-beda. Kalau puskesmas kan ERM-nya sama ya. Kalau Ya, rumah sama. sakit beda. Nah, ini mungkin nanti perlu bagaimana caranya bridging sehingga ketika itu ibunya ini berjalan, pelaksanaan pemeriksaan, diagnosis, pengobatan di rumah sakit tidak tidak ada tambahan prosedur yang cukup banyak. Kalau toh ada mungkin tinggal misal sinkronisasi ibuna, lah misalnya kayak gitu ya. Nah, sehingga secara umum ketika pasien itu terdaftar dengan NIK, mau dimanapun data itu akan terekod dengan baik. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika semua ibu hamil itu bisa terjaring, terekod, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa mapping, bisa memetakan, ya. Mapping dari lokasi bisa, mapping dari masalah bisa, mapping dari umur kehamilan pun bisa. Nah, kemudian juga mapping bagaimana tingkat kesulitan yang kita hadapi menghadapi pasien itu. Mungkin nanti bisa dikasih bendera-bendera, rodok ribet, urusan keluarga, rodok ribet, masalah pemahaman, kaku atau bagaimana sehingga kita semua nanti bisa lebih memudahkan menghandle pasien tersebut. Terus kaitannya dengan penyulit, nah kita nanti bisa berkolaborasi mulai dari puskesmas, rumah sakit, kemudian katakan kita dokter spesialis pun bisa menuangkan di situ info-info penting sehingga tidak terjadi lost case. Contoh kasus kemarin teman sejawat yang di Geraha anu Geraha Wisada itu dapat Akreta. Nah, ini saya masih belum tahu ini bagaimana Akreta kok kemudian tahu-tahu sudah Akreta gitulah. Contohnya kan semacam itu. Nah, itu ke depan harapannya tidak terjadi karena infonya ada di situ gitu. Jadi contoh misal pasien itu kalau ngaku kita bisa tahu, tapi ada kalanya pasien itu tidak ngaku. Saya pernah punya pasien dari RC, di RC sudah didiagnosis akreta. Nah, kemudian karena diminta dirujuk ke Surabaya, dia tidak mau berangkat ke Surabaya menemui saya. Kemudian dia tidak cerita kalau dia akreta, tapi saya USG hasilnya juga sama. Ya, akhirnya juga kita rujuk ke Surabaya. Kadang pasien itu pengen pendapat yang lain. Nah, dengan adanya aplikasi yang menghimpun ini, harapannya info-info yang sudah lewat, info-info yang sudah tercatat bisa diketahui oleh kita-kita yang mungkin itu adalah perjumpaan yang pertama kali. Kemudian nanti selain ini kalau dari singkatan ibunya ini kan ibuna ini kan
sistem informasi ibu hamil dan bersalin, ibu hamil dan nifas Kabupaten Tuban gitu awalnya. Nah, ini aplikasi ini paling tidak nanti bisa dimanfaatkan oleh Vaskes dan tenaga kesehatan. Mungkin nanti kita buat versi, ini masih versi 1.0. Versi 2.0 ini sebenarnya harapannya ibu hamil atau ibu yang mau hamil kita berikan akun sehingga nanti mereka bisa mendaftarkan diri sebagai ibu hamil. Dari situ nanti bidan wilayah bisa memantau keberadaan dari yang bersangkutan. Satu di antaranya misal kehamilannya ingin dirahasiakan. Itu kemarin sempat kita diskusikan. Tidak tahu ini. Nanti secara aplikasi bagaimana yang sudah dibangun, apakah sudah mengakomodir ini. Kemudian karena kemarin tahun ini angka kematian banyak kan karena eh, kasus non obstetri karena ada komorbid yang lumayan berat. Nah, misal nanti pada entah nanti versi 2.0 atau versi berapa, nanti kita tambahkan screening layak hamil. Jadi kalau seandainya nanti ada wanita di Tuban mau hamil, kita sediakan tools screening di Ibu Natuban ini. Sehingga nanti ada feedback. Misal, ketemu ada kelainan, maka di situ akan muncul rekomendasi. Silahkan Anda berkunjung ke Vaskes apa gitu. Misal Vaskes rumah sakit atau mungkin puskesmas untuk konfirmasi ada tidaknya kelainan. Misal ibunya punya kencing manis, darah tinggi. Nah, itu kan sebaiknya kita kelola terlebih dahulu, baru kemudian hamil. Nah, contohnya semacam itu. Mudah-mudahan apa yang kita gagas beberapa waktu lalu eh, direstui dan bisa membawa manfaat yang lebih banyak. Mungkin nanti secara aplikasi saya pun ingin melihat nanti disampaikan oleh Mas Mahendra sama tim dari Infocom ya. Betul Mas Mahendra? Oke, betul, Pak. Iya, iya. Es, mudah-mudahan sukses bisa membawa nama baik Tuban Amin. melalui Amin. aplikasi ini. Kalau ini jadi, saya yakin ini menjadi satu hal yang luar biasa. Tetap semangat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungannya. Saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Dokter Zuri atas arahannya. Selanjutnya kami persilahkan untuk pemaparan materi dari Pak Depi Virgawan Eko Pramto Eskom dan tim Mas Mahindra. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk aplikasi Ibuna, di mana aplikasi tersebut eh, untuk mengakomodir ibu hamil, ibu nifas. Jadi izin share dulu ya. Mohon maaf untuk share saya kelihatan apa tidak? Belum. 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 Belum, Pak. Ini sudah direkam kah? Belum.
Ampun, dokter. Oke. Udah kelihatan Mas Devi? Yes, siap. Mungkin dari awal. Jadi Ibuna bisa Bapak Ibu akses di ibuna.urbankab.go.id. Jadi di sini tampilan awalnya seperti ini. Ada jam informasi Ibuna itu apa. Kemudian ada dua tombol daftar Ibuna sekarang untuk yang tidak punya akun. Kemudian kalau sudah punya akun bisa pilih tombol sudah punya akun atau masuk. Di sini jumlah globalnya, jadi ada jumlah ibu hamil 6, untuk risiko tingginya 1, nifas 2, sampai di jumlah AKP. Di fitur utamanya kami jelaskan di sini. Dan di bawah sendiri ini adalah peta fasilitas kesehatan beserta peta ibu hamil maupun nifas. Jadi Bapak Ibu bisa ketika ingin mengetahui ini, misal misal Pelumpang, di sini Pelumpang untuk icon seperti ini adalah icon untuk vaskes berupa puskesmas. Kemudian untuk yang merah seperti ini untuk rumah sakit. Kemudian untuk yang seperti ini itu ibu hamil. Nah, untuk ibu nifas tampilannya seperti ini. Jadi nanti ketika diklik nanti akan ada, ini sebenarnya nanti akan ada inisialnya, kemudian lokasinya, statusnya, kemudian status Resti sama Bumil Resti maupun Bu Pas Resti. Jadi di sini ada, eh, nah di sini akan tampil jika detail pasien dipilih kerahasiaannya itu untuk umum dipublish. Jadi ada dua pilihan. Jika nanti memilih statusnya publish, maka akan tampil di beta. Namun nanti ketika dipilih rahasia, nanti tidak akan tampil di beta. Yang tampil di peta itu inisialnya, bukan nama lengkapnya. Seperti itu. Nah, di sini jika tidak punya akun bisa mendaftar, pilih daftar. Nah, di sini rule-nya ada 3 yang bisa mendaftar di sini. Ada dokter, bidan, dan pasien. Jadi dokter dan bidan itu bisa mendaftar sendiri maupun nanti didaftarkan oleh admin unit, admin faskesnya. Jadi ada 2 cara. Bisa daftar sendiri, mandiri, maupun didaftarkan oleh admin unit. Jika daftar sendiri melalui link link register ini, nanti statusnya tidak langsung aktif. Jadi nanti statusnya menunggu. Jadi nanti yang validasi bisa admin unit maupun admin masternya. Jadi semua yang daftar melalui halaman ini itu tidak langsung aktif. Nanti menunggu verifikasi. Misal dokter,
Nah, di dokter ini kolomnya seperti ini. Jadi ada jenis fasilitas kesehatan. Saya pilih puskesmas maupun rumah sakit. Otomatis pilihannya berbeda. Jika pilih fasilitas kesehatan, nanti semua puskesmas yang akan tampil. Jika rumah sakit, nanti hanya rumah sakit yang tampil. Misal penumpang, nama, tanggal lahir, nomor WA, email, password, alamat. Spesialis sama praktek mandiri bisa tidak wajib dikosongi. Nah, di sini eh, untuk memilih lokasi tempat tinggalnya. Jadi ya Ibu tinggal digeser aja, kemudian diklik, otomatis itu sama latitude-nya nanti akan terisi otomatis. Jika tidak menggunakan, ini pengalaman jika tidak menggunakan Google Chrome, nanti ketika pilih gunakan lokasi saya, otomatis akan terisi sendiri sesuai lokasi device-nya. Karena saya memakai laptop ini, eh, sekarang saya memakai Google Chrome, ini ada perizinan yang perlu diaktifkan, ini masih belum bisa. Tapi Bapak Ibu bisa langsung klik lokasinya aja, otomatis nanti akan berubah. Dan pilih validasi mRobot. Dan Bapak Ibu bisa daftar. Nah, di sini pendaftaran akun berhasil, pendaftaran akun Anda sedang diproses oleh verifikasi admin. Nah, di sini nanti admin pusat maupun admin unit akan ada notifikasi jika ada pendaftaran baru. Dan ketika sudah diverifikasi, nanti si pengguna baru tadi akan ada WA jika akunnya sudah diverifikasi dan bisa digunakan. Jadi nanti nomor teleponnya, kalau bisa nomor telepon WA. Dan ini saya coba masuk di akunnya Puskesmas Pelumpang. Nah, ini tampilan untuk Puskesmas, untuk akun Puskesmas Pelumpang. Ini akun untuk Puskesmas ya, jadi admin unit, jadi semua Vaskes. Jadi tampilannya nanti untuk tampilan awalnya untuk admin Puskesmas maupun rumah sakit maupun dokter atau bidan nanti tampilannya sama. Jadi nanti ada jumlah bumil sampai jumlah AKB, kemudian ada fasilitas kesehatan. Nanti petanya seperti ini semua, sama. Ini ada pasien, rujukan, data pegawai dari dokter, bidan, kader, manajemen pengguna, ini semua Vaskes, dan informasi nama Vaskes, jenis, alamat, telepon, sampai lokasi. Di ini lokasi nanti ketika diklik langsung menuju map-nya. Nah, untuk yang data dokter tadi, masuk di sini, di data pegawai. Jadi ini yang sudah saya daftarkan tadi. Nah, di sini belum terverifikasi. Jadi eh, si pengguna nggak bisa masuk. Harus diverifikasi terlebih dahulu. Nanti pengguna baru bisa menggunakan akun
yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk cara yang pertama tadi kan lewat daftar mandiri. Untuk cara yang kedua di admin Puskesmas ini bisa menambahkan data sendiri, jadi data dokter untuk isiannya hampir sama seperti tadi, jadi nama, email, nomor HP, alamat lengkap, tolong litutnya, spesialis, untuk nama vaskesnya ini, untuk jenis vaskes maupun nama vaskes ini otomatis mengikuti akun. Jadi karena ini akunnya Puskesmas, jadi jenis vaskesnya otomatis Puskesmas, dan nama vaskesnya Puskesmas Pelumpang. Ini nggak bisa dirubah. Dan ini statusnya, nah ini status ada 4, aktif, tidak aktif, belum terverifikasi, sama ditolak. Jadi nanti ketika ada akun baru, ini si admin unit bisa mengubah status, ada 4 ini pilihan. Jika data tidak sesuai bisa ditolak. Ganti akun bidan, kayak sama ini dari Dinkes sudah ada beberapa yang diisi. Jadi untuk tampilan dokter, bidan, sama kader ini yang ada di puskesmasnya masing-masing. Jadi di puskesmas ataupun di vaskes lain tidak akan tampil. Di bidan pun sama tampilannya untuk isiannya, dari nama sampai ke status. Di kader juga sama, di kader ada tambahan, ini posyandunya, nama posyandu. Dan di manajemen pengguna ini yang ada di Puskesmas Pelumpang. Jadi ini ada role-nya. Jadi beda ya, ketika ingin menambah pengguna itu harus menambahkan pegawai dulu. Jadi formnya nanti misal role-nya ini ada dokter. Nah, nanti akan tampil data dokter ini yang ada di data pegawai yang statusnya dokter, role-nya dokter. Di ini 3 ini yang sudah aktif. Seperti yang dokter 2 dan dokter 3 tadi kan masih belum terverifikasi, jadi tidak akan tampil di sini. Ini tinggal pilih pegawainya, kemudian isi passwordnya. Statusnya seperti tadi sama, aktif, tidak aktif, belum terverifikasi maupun ditolak. Ini untuk manajemen penggunanya. Dan untuk pasien, nah di sini untuk admin unit itu tidak bisa menambahkan, sementara ini tidak bisa menambahkan pasien. Jadi yang bisa menambahkan itu bidan, dokter, itu bisa menambahkan. Jadi di data pasien ini hanya bisa melihat data umumnya aja, dari NIK sampai status pasien. Jadi dari NIK, nama, aksinya pun tidak kami sediakan, jadi hanya bisa melihat saja. Kemudian dirujukan, nah di rujukan ini ada histori rujukan semua pasien. Sini tampil semua langsung ya, tidak misal pasien satu kemudian tampil detailnya gimana, tidak. Ini jadi semua. Jadi dari informasi nama pasien, dan vaskes, nakesnya siapa, catatannya bagaimana, statusnya. Nah, ini ada beberapa status, ada menunggu konfirmasi rumah sakit. Jadi nanti ketika puskesmas itu merujuk ke rumah sakit, otomatis di rumah sakit itu ada tampilan pasien masuk. Jadi admin rumah sakit itu harus buat Maaf Pak statusnya. Debi, suaranya agak kurang keras. Ya, jadi nanti ketika pasien dirujuk, nanti akan berstatus menunggu konfirmasi rumah sakit. Dan rumah sakit sudah menerima, tapi admin dari rumah sakit harus mengubah
status diterima rumah sakit. Jika ditolak, nanti tetap ada statusnya ditolak rumah sakit. Jadi ada beberapa, ada menunggu konfirmasi rumah sakit, diterima rumah sakit. Nah, ini selesai. Jika memang sudah selesai dari rumah sakit, kemudian dibatalkan. Dibatalkan ini bisa diisi oleh puskesmas sendiri. Dan ada juga dikembalikan di puskesmas. Ini nanti ada beberapa status dirujukan. Tampilannya hanya ini saja untuk puskesmas. Untuk akun admin unit puskesmas, jadi ada pasien, rujukan, kemudian data pegawai, dan manajemen pengguna, semua, kemudian informasi semua vaskes. Jadi di admin unit itu kebanyakan hanya hanya di manajemen penggunanya saja. Untuk pasien sama rujukan itu hanya informasi umum aja, nggak bisa berubah maupun menghapus. Kemudian kita masuk ke akun bidan. Di akun bidan ini saya masuk di atas nama bidan ini ya. Jadi kita coba masukkan pasien melalui akun bidan. Jadi di akun bidan tampilannya sama seperti tadi yang saya jelaskan. Untuk dashboardnya sama. Nah, di sini ada menu pasien, rujukan, sama pengiriman pesan. Pengiriman pesan ini bisa personal maupun bisa broadcast. Nanti eh, ini untuk nanti broadcast ini nanti kami setting di tinggal bidan mengirim mengisi pesan apa yang akan dikirim. Misal ada kayak apa ya, ada kayak posyandu atau apa, nanti bisa dikirimkan ke sini. Nah, ketika kirim pesan ini otomatis akan masuk di pasien yang ada di wilayahnya dan yang ada nomor WA-nya. Jadi semua notifikasi pesan di sini melalui WA, tidak melalui SMS. Nah, jika ingin mengirim personal, kita bisa pilih pesan personal. Untuk pasiennya kita bisa milih. Nah, ketika saya milih eh, atas nama Debbie, otomatis akan menampilkan informasi pasien dari NIK, nama, alamat, usia, status kehamilan, dan ini vaskes sebenarnya ada kemudian nomor WhatsApp-nya. Tinggal eh, kita ketik apa pesan yang akan kita kirim. Jadi seperti kita japri WA ke orangnya sendiri. Dan untuk pasien, nah di pasien tadi ada dua cara juga. Jadi ngisi mandiri. Ini kan tadi ngisi mandiri. Di isi mandiri ini pasien bisa memilih puskesmas sesuai vaskesnya masing-masing, misal di Pelumpang. Nah, di sini kan sudah ada data saya ya. Nicknya seperti ini. Pak, saya copy. Kemudian saya masukkan nick di sini. Nick sudah digunakan, pasien dengan nick tersebut sudah terdaftar di puskesmas yang sama. Jadi nanti si pasien tidak bisa daftar lebih dari satu kali dengan nick yang sama.
Jadi sudah ada validasinya. Nah, untuk pasien yang sudah ada di RM masing-masing puskesmas, itu nanti otomatis ketika nanti memasukkan NIK, itu otomatis semuanya akan terisi. Dicoba. Ini saya ubah tadi NIK. Di sini yang awalnya 001 saya ubah 02. Ini saya coba yang 01, otomatis nama, nomor WA, kemudian kecamatan, desa, kelurahan, alamat, itu otomatis terisi sesuai dengan data yang di ERM. Jadi ketika nanti ternyata pasien itu ada misal salah nama maupun salah alamat, itu nanti memperbaikinya di ERM. Jadi di Ibuna tidak bisa memperbaiki data tersebut. Jadi harus di ERM-nya. Nah, untuk yang belum terisi nanti bisa diisi manual seperti tanggal lahir, email, password, status kehamilan, tanggal. Nah, untuk dokter sama bidan ini opsional. Kan terkadang pasien itu tidak tahu di puskesmas tersebut itu ada dokter siapa saja, maupun di vaskes lain nanti ada, bisa opsional, bisa diisi maupun tidak. Ini statusnya hamil. Untuk yang informasi ibu hamilnya itu rahasia atau bisa dipublish, nanti ada di bidannya. Jadi ketika daftar itu kan tidak akan otomatis langsung keluar di peta, karena kan satu, akunnya itu belum terverifikasi, jadi statusnya masih menunggu, belum terverifikasi. Yang kedua, nanti eh, informasi apakah ibu hamil ini dipublish di peta ataupun tidak, nanti dari bidannya sendiri yang bisa ngisi. Nah, nanti sama untuk petanya bisa dipilih manual seperti ini. Nanti bisa centang untuk captchanya, kemudian didaftar. Ini cara satu untuk pasien bisa menggunakan Ibuna. Dan cara yang kedua itu bisa ke bidannya, bisa langsung menambahkan data. Isiannya pun sama, langkahnya pun sama. Jadi tinggal masukkan NIK, otomatis sama. Usia, ini ada tambahan usia. Di yang awalnya tidak ada tambahan usia, di sini usia sesuai dengan tanggal lahir, kerjaan. Nah, nanti status kehamilan, kemudian haid pertama, masa berakhir, dan inisial di MAPS, ibunya itu Resti atau tidak, Resti pasca, dan anak keberapa, kemudian tanggal lahir jika sudah ada, nama suami, sampai nomor suami, kemudian dokternya. Ini tampil dokter yang ada di puskesmas, yang statusnya sudah diverifikasi. Jadi seperti yang dokter 2, dokter 3, 3 kan tadi belum saya verifikasi, jadi nggak akan tampil. Dan pilihan bidan, kemudian ada pilihan kader. Nah, pilihan kader ini nggak akan muncul ketika bidannya belum diisi. Jadi misal ini saya isi pilihan bidannya ini Santi, otomatis kadernya akan tampil untuk kader yang bidannya hanya Santi. Nanti untuk kader pun sama, jadi di admin unit yang bisa menambahkan.
Jadi yang bisa daftar mandiri itu hanya dokter, bidan, sama pasien. Kader ini dari bidan maupun admin unit yang bisa menambahkan. Dan longitude-nya, nah ini status publish, ini statusnya ini rahasia atau umum. Nah, di sini yang akan nanti apakah dipublish di peta ataupun tidak. Kemudian status pasien, ini ada 3, menunggu, disetujui apapun ditolak. Otomatis kalau misal menambahkan sendiri kan otomatis statusnya ini disetujui. Nah, jadi ketika pasien itu daftar mandiri, itu dia otomatis statusnya akan menunggu. Apakah nanti dari bidan, dokter, itu akan diubah ke disetujui maupun ditolak ini tergantung nanti dari informasi yang diberikan. Nanti tinggal disimpan, otomatis akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada 2 tombol. Yang pertama ini, sebentar ya, saya ubah lagi NIK-nya. Jadi sudah diganti. Ini ada tombol edit. Ini tinggal mengubah data yang perlu diubah. Kemudian di ini ada tombol untuk reminder. Jadi ini lebih detail lagi informasinya dari data pribadi, di nama sampai di status pasien, kemudian data kehamilan. Nah, di sini ada beberapa tab yang bisa digunakan. Yang pertama reminder, ini tanggal pengingat, ini seperti nah, ini pilih tanggalnya dulu. Nah, ini otomatis ketika ini guys, ini untuk template-nya nanti dibuat oleh admin pusat. Jadi nanti eh, nggak tahu nanti ke depannya apakah nanti dari admin unit bisa membuat template sendiri, masih belum tahu karena settingan yang awal masih dari admin pusat. Jadi ini ada template welcome reminder ibu hamil. Nah, nanti seperti ini, selamat pagi ibu. Ini akan tampil namanya. Jadi tadi kan namanya Devi. Jadi nanti otomatis di tanggal 9 ini kayak reminder periksa. Jadi H-3. Ya. Jadi H-3 nanti otomatis pasien atas nama Devi akan mendapatkan pesan seperti ini. Selamat pagi Ibu Devi, ini adalah pengingat untuk jadwal kontrol Anda pada tanggalnya ini sesuai tanggal reminder. Jangan lupa bawa buku KIA terdekat selamat. Jadi nanti otomatis akan mendapatkan WA pesannya seperti ini. Ini masih percobaan yang kayak welcome, yang cuma seperti ini aja. Jadi template nanti bisa sementara request ke admin pusat dulu. Bahkan nanti akan ditambahin nama puskesmas atau terserah. Jadi ini H-3 pasien akan mendapatkan WA sesuai template yang dipilih dari bidannya. Jadi seperti pesan pengingat kita. Dan pantauan hamil, nah di sini bidan bisa menambahkan hasil pantauan hamil dari pasien Devi, tambah data. Ini tinggal diisi minggu ke berapa, biasanya ke 6, 8 atau berapa. Minggu kehamilan, pemeriksaan, apakah ada atau tidak, ginekolog ibu hamil, apakah ada tidak, pemenuhan gizi, demam, pusing.
Ini pantauan hamil sudah saya simpan dari informasi tanggal sampai ke diare berulang. Tadi saya isi tidak. Nah, di sini juga bisa diubah kalau mau ada yang diubah ataupun mau dihapus. Nah, ketika pemeriksaan kehamilan itu ya nanti akan ada tombol tambah pemeriksaan kehamilan. Jadi eh, ad- ketika mengisi otomatis ada tombol untuk pemeriksaan kehamilan atau nanti bisa ke tab yang pemeriksaan kehamilan ini. Kalau ini langsung otomatis keluar jika statusnya itu ya, ataupun nanti dari bidan bisa masuk ke tab pemeriksaan kehamilan untuk tambah data. Nanti isinya sama. Pemeriksaan, nanti isinya sama. Ini minggu ke-6. Jadi otomatis tanggal pemeriksaannya itu tanggal berapa. Nah, ini otomatis terisi otomatis minggu kehamilan itu minggu ke-6. Tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lila, kemudian hasil lab, ini bisa dipilih hasil USG, terapi, tablet tambah darahnya, dan konseling, temu bicara. Mohon maaf Mas Debi, suaranya kurang Gimana? jelas. Jelas ya? Selesai. Halo, jelas Mbak untuk Ya, yang sekarang. udah jelas ya. Ya, mohon maaf. Nah, di sini ada keluarga miskin, ya atau tidak. Jadi nanti di keluarga miskin ini, nanti di admin pusat maupun di dokter nanti akan ada menu. Jadi menu untuk keluarga miskin. Jadi semua semua pasien yang keluarga miskin dengan statusnya ya nanti akan terkumpul jadi satu. Jadi untuk data apa yang kemarin? Data keluarga miskin. Status resikonya ini rendah atau tinggi. Nih, ketika misal ini pemeriksaannya ada dihapus. Oh iya, mohon maaf. Jadi kalau misal bentar saya isi lagi, tidak ada simpan. Kapan misal ini saya untuk pemeriksaan saya isi, saya isi.
Ini pemeriksaannya sudah saya isi seperti ini. Nah, ini ini yang di tab pemeriksaan kehamilan. Kemudian di tab pemeriksaan RM. Nah, di tab pemeriksaan RM eh, ini data ini berawal dari ERM. Jadi data ini itu dapatnya dari ERM, bukan dari Ibuna. Jadi di Ibuna tidak ada kolom untuk ngisi dari tanggal kunjungan sampai di dokter ini nggak ada. Di ini adanya di ERM. Jadi ibu-ibu nanti ketika di sini informasinya salah, berarti di ERM-nya salah. Ini coba saya isi sampai di minggu kehamilan untuk 3 kali periksa dulu ya. Oh iya. Jadi mohon maaf. Jadi di pantauan hamil sama pemeriksaan hamil ini bisa lebih dari satu. Nah, nan- nanti ini kan untuk hamil ya. Jadi nanti ada pantauan juga nifas. Nah, di pantauan nifas ini eh, pasien itu statusnya, statusnya harus diganti terlebih dahulu. Misalnya saya tadi ini. Nah, ini kan statusnya itu yang hamil. Nah, statusnya hamil. Ya, ini ganti nifas. Nifas dan disimpan data. Kemudian ketika kita lihat, nah, yang awalnya hanya ada pantauan hamil sama pemeriksaan kehamilan, di sini akan tambah 2 tab lagi, yaitu pantauan nifas sama pemeriksaan nifas. Nanti isiannya nah, nanti juga sama ketika ketika nanti diisi pantauan nifas. Misalnya ini saya nyoba random aja ya untuk isinya. Sampai ke sini. Ini saya simpan. Nah, sama kayak tadi, jadi akan tampil informasi yang sudah kita buat dari tanggal sampai ke catatan. Nah, di sini juga ada tombol jika ya nanti otomatis akan ada tombol untuk menambahkan pemeriksaan nifas dari tanggal KRS sampai ke status resikonya, rendah maupun tinggi. Ada status pembiayaan, tempat kontrol. Nah, di sini untuk yang pantauan nifas juga sama. Coba saya isi. Tasnya rendah.
Yang awalnya tadi saya ngisi di tombol ini, nanti keluar datanya di pemeriksaan itu. Pemeriksaan itu tadi. Nah, ini yang rujukan. Jadi di yang tab paling kanan itu ada tab rujukan. Yang nanti akan tampil waktu rujukan, asal vaskesnya, dari mana, nakes pengirimnya. Ini nakes pengirim ini otomatis terisi sesuai data akunnya. Jadi di sini kan akunnya atas nama bidan. Jadi nanti nakes pengirimnya otomatis akan terisi bidan. Dan alasan merujuk, diagnosa, tujuan vaskes, waktu catatan penerima. Jadi nanti ketika awal membuat akan berhenti di tujuan vaskes. Untuk yang waktu catatan penerima, nakes penerima ini nanti dari rumah sakitnya. Jadi nanti awalnya ini kosong untuk yang awal, kemudian yang ketika dari rumah sakit itu sudah mengubah statusnya diterima, nanti otomatis waktu catatan penerima, nakes penerima ini terisi. Kita coba ngisi tanggal 7 tanggal 9, nama pasiennya, asal vaskes, tujuannya ini otomatis di rumah sakit semua ya. Rumah sakit Wisma, alasan merujuk. Nah, misal tidak ada diagnosa, ini simpan. Dirujukan nanti otomatis tamunya seperti ini. Jadi yang awalnya itu ada tombol tambah data, karena data awalnya itu tidak ada. Setelah menambahkan data, otomatis tombol tambah datanya akan hilang. Tombol tambah data ini akan muncul kembali jika rujukan awal atau rujukan yang terakhir itu statusnya sudah selesai. Jadi selama statusnya itu belum selesai, diselesaikan oleh pihak rumah sakit, nanti tidak bisa merujuk lagi. Nah, ini informasi yang sudah. Nah, tadi ada waktu rujuk, asal vaskes, nakes, nakesnya tadi kan bidan ya, atas nama yang akun ini. Alasan merujuk, diagnosa, tujuannya di rumah sakit CR Wisma. Waktu catatan sama nakes penerima masih belum, yang statusnya menunggu konfirmasi. Nah, di sini ada tombol batalkan. Nah, tombol batalkan ini jika status rujukannya ini masih menunggu konfirmasi, jadi bisa dibatalkan. Ketika statusnya itu sudah berubah, tidak konfirmasi, misal diterima, ditolak, maupun selesai, itu tombolnya akan tidak tampil. Oh ya, jadi yang tadi kan saya menjelaskan tambah data itu akan muncul kembali jika statusnya selesai. Nah, ternyata di sini saya revisi, statusnya itu selesai sama dibatalkan. Jadi ketika status rujukan terakhir itu selesai ataupun dibatalkan, itu nanti tombol tambah datanya akan tampil. Nah, aksi ini seperti riwayat ya, seperti histori. Jadi di rujukan yang pertama ini itu terakhir itu sampai mana? Nah, ini kan terakhirnya di tanggal di menunggu konfirmasi RS. Ya, jadi nanti tinggal rumah sakitnya yang mengubah status diterima, diselesaikan ataupun dikembalikan lagi ke puskesmas yang rujukan. Dan
Oh iya, mungkin dari sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Monggo, Dokter. teman-teman dari puskesmas atau rumah sakit, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Dokter Zuhri masih ada ya? Mungkin bisa Ma- kasih Masih masukan atau dokter, tapi on gimana? kamera, enggak on kamera. Ya, enggak apa-apa. Monggo yang lainnya, mungkin nanti kalau ada Dokter Oh Zuhri ya, yang diteruskan. Oke, masukan oke, monggo dok. Iya dokter. untuk anu ya GPS tadi kan latitude, longitude itu dalam bentuk isian ya. Apa ndak bisa nanti misal GPS-nya dinyalahno terus klik anu gitu gimana ya? Soalnya nek ngisi longitude itu ndak semua orang paham. Monggo Mas Devi, Ya, atau Mas mohon Mahendra. izin. Ini eh, tadi kan kalau yang kalau yang apa akun admin, jadi kayak yang tadi kan mintanya otomatis. Kalau yang otomatis kan berarti kebanyakan dari yang pasien. Kalau yang pasien itu kan yang ini bentar. Oh, kalau pasien sudah otomatis ya Ya, kalau GPS-nya. yang pasien ini sudah otomatis. Oh ya, ya syukur lah. Ya Nah, ini terutama kan untuk Iya, iya. ya dok. Jadi yang ini, nah ini, jadi untuk yang pasien itu gunakan otomatis lokasi saya ya. akan, ya gunakan lokasi saya. Ini berhubung saya pakai Google Chrome, kebetulan Google Chrome ternyata untuk yang gunakan lokasi saya yang di laptop ya, kemudian yang di lokasi saya ini ada Coba. butuh perizinan, ternyata di laptop itu lebih susah. Jadi yang pakai Google Chrome di laptop itu nggak bisa. Tapi kalau selain Google Chrome bisa. Tapi untuk yang di HP itu otomatis bisa semua. HP otomatis bisa ya. Ya, jadi gunakan lokasi saya yang otomatis itu ketika di halaman depan. Jadi nggak yang tadi tadi kan daftarnya ada dua cara. Yang pertama daftar mandiri sama yang didaftarkan oleh petugas. Yang didaftarkan oleh petugas itu longitude sama latitude-nya itu ngisi manual. Ataupun bisa milih ke sini. Nah, karena kan Terus otomatis kalau ya ya, oke. Cukup kalau ya gitu. Kemudian anu Mas, itu untuk anu bridging dengan ERM tadi. Ada inputan ERM itu ndak langsung masuk ke pemeriksaan ya. Masih ngisi. yang Langsung masuk di sepertinya. Monggo Mas Devi. Langsung yang di masuk toh yang pemeriksa dari ERM tadi ya Mas ya? Inputannya Nggak terkait maksudnya ERM tuh? gini, Dokter Nurul. Jadi Mm-mm, piye? nggak perlu nginput lagi Mm-mm. yang pemeriksaan itu kan ada pemeriksaan kehamilan, ada pemeriksaan ERM. Ya. Nah, saya belum tahu ERM-nya puskesmas kayak apa. Misal ketika puskesmas sudah ngisi ERM untuk ibu hamil, itu langsung terinput di pemeriksaan kehamilan atau apa gitu, pemeriksaan nifas atau apa gitu. Mm-mm. Mas Devi. ya Monggo Mas yang Devi. untuk saat ini pemeriksaan nifas maupun kehamilan masih belum masuk ke RM. Kemarin ternyata Mas Hendra requestnya masih yang ini, yang apa? Yang untuk data pasien, untuk yang Oh, ketika masukkan NIK. Nah, kemarin juga oh, sudah saya infokan kalau misal enaknya nggak langsung ketika pemeriksaan ataupun pemantauan itu masuk ke RM. Nah, nanti tinggal saya iya. request ke developernya RM aja untuk menyediakan Mas ini. Devi, berarti ini yang ketarik yang ada di Ibuna ini masih di data peserta yang awal ya? Iya, di data Ya, pasien ini. data pasien awal yang dari awal, Dokter Zuhri. Nanti tak tak intipe yang untuk nifas sama hamil yang ada di ERM, Dokter Zuhri.
Coba tadi tampilan ERM-nya seperti apa, Mas? Yang anu. Yang di sini, nggih. Yang Iya, ini. iya, iya, coba. Oh, pemeriksaannya sistol, diastol, berat badan, tinggi badan, Nggih, dasar ini. respiratori, heart rate, lingkar perut, keluhan, terapi, jenis pasien. Ah, terus coba pemeriksaan kehamilan. Kehamilan. Oh, itu ada tekanan darah Ya. lagi. Itu sistol, diastol, itu tekanan darah. Suhu, laju nafas ada kan? Nadi ada. Nah, maksudnya itu bisa otomatis terinput di situ gitu, Mas Debi. Iya, Pak. Jadi nggak nginput lagi gitu maksudnya. Siap, siap. Iya, ini tarian dari ERM apa isian sendiri, Mas Debi? Kalau yang pemeriksaan RM ini tarian dari RM. Oh, yang nifas sama kehamilan itu isian sendiri ya, yang ada di sini. Iya, yang ini Hmm. isian sendiri masih belum Jadi dikirim ke harapannya, ERM. harapannya Dokter Zuri, yang pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan nifas itu juga bisa ditarik dari ERM, gitu ya, Dokter Zuri? Iya. Oke. Atau kalau memang di ERM belum mengakomodir pemeriksaan kehamilan dan nifas, ya ERM-nya dilengkapi pemeriksaan kehamilan dan nifas, baru kemudian nanti otomatis terinput gitu. Ya, mm-mm. Oke, Izin Dokter Zuri. dokter Oh, menambahkan Mana gimana untuk Rika? yang pemeriksaan kehamilan dan nifas sebetulnya di ERM sudah ada. Mungkin nanti tinggal membridge antara ERM sama Ibuna Mas Debi. Untuk Oh kayak ya. pemeriksaan TFU, terus DJJ, terus apa lagi itu tadi sudah saya lihat sudah ada di ERM. Oke, sip nek ngono Mas Debi berarti kan yang cukup toko IRM Mas Debi. Iya, siap. Oke. Atau perlu diperlihatkan nanti ERM-nya Dokter Zuri untuk isiannya dokter. Ya, ada. Monggo kalau ada. Heeh. Mas Debi bisa bisa menunjukkan atau nanti biar Mbak Rika yang menunjukkan. Mbak Rika aja. Kebetulan saya Oke. nggak punya akunnya. Heeh. Oke, Ini saya soalnya nyolong waktu ini Dokter Zuri, jadi saya dulukan Dokter Zurinya. Oke. Bisa di share screen, Rick. oke, dokter. Oh, ini gitu loh. Mbak Yem. Dokter Wire, di sudah kelihatan? Di mute dulu ya, Wire. Izin. Wire, Wire, di mute dulu, Mbak Wire. Matur suwun. Monggo. Izin, dokter, ini untuk tampilan di ERM untuk pelayanan ANC. Jadi Enggak di buka sini, awal, Rika. Sing ndukure, Rika. Nah, ini. oh, jadi masuk di pelayanan, untuk di pelayanan, eh, saya coba cari yang untuk pelayanan KIA. Ini, ini ada di bawah kartu ibu. Ini diklik iya untuk eh, pemeriksaan awal K1, kunjungan K1. Ini isinya tentang identitas ibu, identitas ayah, status pekerjaan pendidikan, UKIA, riwayat kehamilan lama, riwayat kehamilan sekarang. Ini sudah ada surat pemeriksaan, rencana persalinan. Ini untuk kunjungan K2 dan seterusnya, ini dipilih ANC. Jadi di sini akan muncul hasil pelayanan ANC meliputi tadi sudah ada kayak seperti yang di hasil pemeriksaan tadi, ada BB, TD, nadi, RR, ada UD untuk abdomen, FU, letak janin, DJJ, gerak janin, umur kehamilan, penyuluhan, labnya, KSPR-nya, diagnosa, terapi, dan rujukan sebenarnya sudah ada di ERM. Mungkin nanti tinggal memberikan ke Ibuna. Ada masukan, Dokter Zuhri? Ya, bagus. Terus yang pemantauan pemantauan itu kan yang isi ibu hamilnya ya. Rika. Coba Kak. Ini yang isi petugasnya, Dok. Ya di sini petugasnya, enggak yang di Ibuna tadi kan ada yang pusing demam 2 hari, pusing
resiko TB, itu kan yang gantinya tabel di buku KIA. Buna, Mas Mas Devi. Debi, punyanya Mas Debi. Di close dulu, Rika. Oke. Siapa? Nah, itu pantau hamil. Nah, pemantauan hamil ini yang bisa nambah ibu hamilnya, Mas, bukan petugasnya. Oke, jadi oh iya, Mas. Dari ibu hamilnya ini juga bisa ngisi dong. Iya, iya. Yang tadi Hmm. nggak saya jelaskan. Jadi eh, dari pasiennya itu bisa ngisi sendiri, namun tetap nanti diverifikasi lanjutan dari petugasnya. Hmm. Ini nanti kayak seperti resiko resiko tinggi atau tidaknya ini di oh, bentar. Ini nanti di pemeriksaan hasil apakah pasien ini resiko tinggi atau tidak. Nanti ada perhitungannya. Perhitungannya itu dari kayak seperti pemeriksaan kehamilan sampai di diare. Ini kan ada berapa ya? Empat. Ya, Pokoknya kalau lebih dari hasilnya itu jeleknya itu di atas setengah berarti itu resiko tinggi. Kemarin rumusnya seperti itu. izin Mas Dedi. Jadi kalau yang ini, misal ada demam 2 hari, pusing, sulit tidur, cemas, jantung berdebar, resiko TB, atau ketika gerakan janin tidak terasa, nyeri perut hebat, dijawab ya, salah satu saja, maka harapannya ada feedback ke ibunya. Ada feedback ibunya untuk bisa periksa paling tidak ke bidan terdekat. Dan bidan terdekat juga ada reminder bahwa ada ibu hamil ini dengan keluhan ini. Jadi bidan terdekat sama puskesmasnya ada reminder bahwa ada ibu hamil yang mengeluh berdebar-debar. Nah, gitu maksudnya. Iya. Ada reporting ya, bukan reminder. Oh, ini iya. Ya, Jadi ketika nanti harapannya Mas Debi, dengan Ibuna ini ada partisipasi aktif dari ibu hamil atau keluarganya yang dia bisa mendaftarkan diri, bisa ada pemantauan mandiri, di mana pemantauan mandirinya tadi kita buatkan kriteria, ya, misal ada satu saja dengan jawaban yang katakan masuk dalam harus dipantau, maka dia akan menerima nasihat. Silakan datang ke bidan desa setempat atau bidan desa atau puskesmas setempat atau tenaga profesional kesehatan lainnya, misal ada seperti itu. Itu ke pasiennya yang katakan tadi ngisi ada demam 2 hari. Kemudian hasil inputan selain ada pesan itu ke ibu tadi, itu juga dibuatkan sistem bahwa vaskes terdekat bisa menerima ada inputan ini. Jadi misal ada Ibu Siti demam 2 hari, rumahnya katakan misal di Kenduruan, dari Jamprong, RT berapa berapa, sehingga bidan desanya tahu gitu. Sulit Mas oh Devi. enggak sih Pak. Ini Ya, terima kasih. karena Mungkin itu iya bedanya Ibuna dengan yang lain itu di situ. Nanti ada peran aktif dari ibu hamilnya sama keluarganya.
baik dok. Jadi banyak ke Ya. itunya ya, nanti ke Ah, notifikasinya, ke nakesnya ketika ada ibu ah, hamil ah. yang butuh kayak resti gitu ya. Butuh tindak lanjut. Ah, ah. Oke, baik dok. Baik, dokter. Ada Terima ibu kasih. hamil butuh tindak lanjut. Jadi misal nanti bidan desanya itu akan ada notif bahwa pada hari itu ada ibu hamil yang butuh ditindaklanjuti, ada di RT 1, ada di RT 5 misal. Jadi dia akan datang di dua ibu tadi atau dia akan hubungi dua ibu tadi supaya bisa diperiksa. Mau diperiksa di rumahnya atau mau datang ke Paskesnya. Nah, misal Bu Bidannya ngomong gini, ayo tak anteni nempelin des ya. Misal kayak gitu melalui WA kan bisa. Terus nanti ada mekanisme pencatatan, ya, ketika dia sudah berkunjung, nanti juga terrecord di ibunya bahwa benar panas, suhunya 39 ya, melalui pemeriksaan di ERM-nya itu tadi. Nah, terus mendapat terapi apa. Jadi harapannya nanti ibu hamil betul-betul terpantau gitu. Ya, monggo, barangkali ada pendapat lainnya atau ada point of view yang lain. Monggo teman-teman. Mm-mm. Monggo yang dari rumah sakit atau puskesmas. Gimana? Yang dari puskesmas, monggo. Jenuh sama siapa lagi ini? Wire, Eh, dokter sama Singgar. Singgahan, Mbak Febri, on? Ya dokter, dalam. Heeh, piye? Ya, diikuti saja dulu dokter sementara. Dijalanin dulu ya maksudnya. Oke, nanti Gitu. pertanyaannya sambil jalan saja saya dok. Ini nanti soalnya Senin rencana kita akan sosialisasi. Dokter Zuri nanti berhalangan nggih? Senin, Ya. Senin jadwalnya ujian tulis. Jam berapa? Burung burung itu burung itu kabar. Oke, Katanya nanti minimal anu H-1. oke, nanti kita Loh, tetap jadi tak. hari Mm. Selasa atau Rabu? Kemarin kan katanya Selasa atau Rabu. Kuatir gak ngatasi. Selasa jenengan bisa kah? Kalau Selasa nggak lagi wawancara ya mungkin bisa. Ada Ya. ujian wawancara. Iya, nanti kita bicarakan. Kalau enggak kita tetap jalan, Dok. Maksud saya kalau Ya, jenengan ada iya. sempat Atau nanti kalau Senin kan jelas jelas saya ada ujian tulis. Kalau ya. Selasa Rabu mungkin ada kemungkinan bisa ikut kalau tidak terjadwal wawancara. Iya, maksud saya kalau memang hari Senin jenengan bisa by Zoom untuk Iya, ikut iya, sebentar, ya jenengan ya, sampaikan by Zoom aja. Nanti saya fasilitasi Zoom-nya. Nanti kita rencana di lantai 3 Dokter Zuri, gitu jenengan bisa menyampaikan beberapa apa poinnya di mana. Kalau memang tidak bisa berhalangan karena jenengan harus fokus di ujian, ya mungkin nanti kita tetap jalan dulu dok. Nanti kita akan ya, ada ya, ya. pertemuan untuk monitoring evaluasinya dokter. Ya. Oke, yuk, yuk. Oke, monggo dari puskesmas yang lain ada dari Jenuh, Mbak Heru, Ya, sementara Mbak sama Pras, juga Bu jalan Nurul, dulu ya. kita jalan Ada dulu aja. ada kira-kira kesulitan dari yang disampaikan ini tadi masalah ini aplikasi ini? Aplikasinya. Ya, kalau ibu hamilnya, kalau untuk pengisian ibu hamil, kalau ibu hamilnya maksudnya tahu Android mungkin juga tidak ada kesulitan dokter, tapi ada juga yang kalau di desa-desa masih ada ibu hamil yang apa belum belum paham Android lah itu yang kita kesulitan nanti. Ya, enggak apa-apa. Ya, paling nanti bisa kita pakai backupan untuk orang-orang sekitarnya. Iya, Itu nanti ada saudaranya, eh, kader suaminya, dokter. gitu. Nanti bisa dibegitukan. Ya, jadi Oke, kader. kita nanti tetap kita
harapannya nanti kita kan bikin grup ya, nanti sampaikan kesulitannya di situ, itu nanti terkait aplikasi ataupun apa, mungkin kalau Mas Debi, Mas Mahendra bisa nepakno nanti sebelum hari Senin, ya kita eksekusi, kalau tidak tetap kita catat nanti posisinya apa-apa yang masih belum jalan. Tetap kita evaluasi, namanya aplikasi mesti berkembang nanti ya. Jadi kalau nunggu sampai sempurna memang tidak bisa gitu, enggak apa-apa. Tapi apapun yang kesulitan-kesulitannya nanti tetap di apa itu diidentifikasi, dikumpulin dulu nanti kita cari solusinya. Mungkin dari rumah sakit, monggo yang dari Kusma atau dari mana ini? Kusma sama mana Ya, ya? Sama Kusma NU. sama Rumah Sakit NU, dokter. Oh, monggo ada masukan kah dari rumah sakit? Bu Tuti dan Bu Anis. Anis ada juga. Bu Anis dari rumah sakit NU ada masukan? Mestinya yang dihadirkan yang di poli. Gitu ya. Mereka sama bersalin. Oh Ini gitu. tadi kita yang ruang nifas, dokter. Pas dokter terkait rujukannya untuk yang pulang. Gimana, Ya. Dokter Zuhri? Kita Masukan, Dok? mengganti sistem WA yang itu ya, yang pulang dari rumah sakit Ya, itu. yang di Iya. grup kita penanganan itu dok, biasanya kan ada KRS itu, biasanya yang melaporkan kan Tapi dari ruang nifas nah, rumah sakit masing-masing. Itu mungkin gambarannya kami seperti itu dok. Untuk yang di poli selama ini kan belum ada untuk yang di grup penanganan. Selama ini kan yang baru di grup penanganan kan baru di KRS untuk bayi maupun ibu bersalin yang sudah selesai Gimana, bersalinnya. Dokter Zuhri? Ada masukan? Perlu ditambah dari mana lagi, Dokter? karena ini kan ya, untuk mantau ibu hamil, ya ditambah mereka yang di poli. Iya, nggih, dokter. Ya Nanti dokter kita siap. Oke, nanti kami kontak. Oke, nanti kita by pribadi aja. Oke, sampun masih belum ada masukan dari Ya yang berarti lainnya? di trial dulu Ya, sambil ya, maksud nyoba-nyoba, saya gitu. terus Trial. pada saat nyoba dicatat kesulitannya apa. Oke. Kami bikin grup sendiri, Dokter Zuhri, untuk terkait Ibu Nak Ini ini. rencananya di trial di berapa puskesmas ini? Ini yang ada di sini, Puskesmas Jenuh, Wire. Puskesmas Singgahan, Puskesmas Wire. Ada tambahan dokter mungkin? Berapa Ya, puskesmas lagi? itu aja dulu. Nanti Ya, dilaksanakan misal 1 minggu, ada kendala apa, terus ya. nanti, anu, kalau dari paparannya Mas Debi tadi, eh, ini ada bidan koordinator atau bidan desa saat ini yang hadir Ini ada Mbak Bidan Febri sama koordinator. monggo yang dari dari Puskesmas bidan Victor dari Jenuh, koordinator ya. Bupras, Iya. G. Kira-kira dengan sistem seperti ini membantu nggak ya? B, Bupras. Oke, dokter. Maaf, Jadi, sampai pelayanan. Iya, nggak iya, apa-apa. iya. Memang jamin pelayanan. Enggak Kira-kira kan membantu gambarannya nggak? kalau ada petanya gitu kan eh, lebih mudah mantau. Oh, nok kono ono wong telu. Oh, nok sebelah kene ono wong 10 sing hamil gitu. Itu bayangan kita Sangat yang membantu, dokter. konsep. Oke, insya Sangat Allah membantu. sangat membantu Ya. Dokter Zuhri. Oke. Nanti insya Allah tetap kita kembangkan Dokter Zuri dan teman-teman sesuai dengan kebutuhan kita. Ngoten nggih. Sementara dijalankan dulu. Begitu Dokter Zuri. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Nggih, sampun ada tambahan dari Mas Mahendra atau Mas Debi? Monggo. Nggih, mohon izin menambahkan. Ya, monggo Mas Mahendra. Nggih. Jadi mohon izin nggih, untuk ibu-ibu bidan di puskesmas ini kan dari versi kami mempresentasikan dari apa yang disampaikan dari Dokter Zuhri, dari Bu Mimin dulu, terus dari Mbak Intika. Nah, kita tampilkan seperti ini. Nah, mungkin kalau ada koreksi bisa ditambahkan. Jadi harapan kami sih pengen tahu gimana penerapannya nanti di lapangan, apakah sudah sesuai atau bagaimana. Terus untuk penggunaan di pasien, karena ini kita sudah berusaha untuk agar penggunaan di HP ini bisa
responsif. Jadi meskipun nanti digunakan di HP itu pasien tidak ada kesulitan. Seharusnya seperti itu, harapan seperti itu. Nah, mungkin juga ini kita informasikan bahwa di menu pasien ini ada fitur edukasi yang nanti bisa digunakan Berapa mengedukasi kilo? pasien. Jadi sudah kita siapkan menu-menu Cah edukasi. masak. Jadi nanti dimasukkan dari admin Dinkes. Jadi teman admin Dinkes nanti membuat sebuah edukasi yang dimana nanti Ya. pemahaman ibu hamil, Pasien ibu tahu nifas nggak? itu Pasien tahu bisa nggak? disosialisasikan melalui akun mereka. Jadi harapannya ada sosialisasi ke pasien bahwa mereka bisa melihat kondisi kehamilan atau kondisi nifas mereka melalui aplikasi Ibuna ini. Jadi mungkin dari pihak puskesmas yang sudah mempersiapkan pasien yang sudah ada saat ini bisa dicoba untuk men-trial menggunakan aplikasi ini selama beberapa hari ke depan. Nah, mohon nanti kalau seumpama ada kekurangan atau ada update yang ingin disampaikan, bisa disampaikan segera di grup nih. Jadi kekurangannya nanti bisa kita coba kita lengkapi sebelum launching hari Senin atau hari Selasa nanti. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan untuk saat ini, Nggih. Teman-teman. Monggo. Masukan, karena Nggih. kita melibatkan bidan desa, harapannya ya dari puskesmas jenuh mana tadi, itu mestinya tadi sudah melibatkan para bidan desa mestinya hari ini ya. Ya, enggak apa-apa dokter, Sehingga nanti disampaikan. iya Ini kita bisa rekam dokter. anu, Nggih. bisa paham mereka bikin akun atau dibuatkan akun, kemudian nanti apa yang mereka lakukan gitu. Jadi nanti kita bisa review dari sisi pengguna, ya, misal penggunanya adalah kalau bidan desa bagaimana, kalau vaskes bagaimana, kalau pasien bagaimana. Nanti juga ditrialkan ke pasien kalau memang sudah available untuk ke pasien. Tentunya kita pilih pasien mana yang bisa diajak komunikasi dengan baik bahwa ini adalah program awal yang mungkin belum sesuai dengan harapan dia. Enggak Oke, dok, dokter. nanti ini kan kita rekam. Nanti saya minta untuk teman-teman yang dari KFN, dari Kesmas ya, nanti Mbak Pur, Nggih, ya dokter. minta tolong nanti ngawal untuk yang jenuh, wire dan singgahan Singgahan. untuk melibatkan bidan desa, nggih. Kan sudah Nggih, ada dok. pembagian, kami sudah membagi per desa, Dokter Zuhri. Nanti biar teman-teman sambil mengawal, memastikan bahwa ada trial dari teman-teman Puskesmas, baik dari nakes maupun dari pasiennya. Gitu, Dokter Zuri. Nggih, gitu nggih. Nggih, Hmm. dokter. Ini Ya. ada masukan dari rumah sakit bahwa Mm-mm. sehubungan dari pasien yang kemungkinan KRS, baik KRS izin dokter ataupun rujukan, ini pengennya ruang bersalin juga diikut sertakan. Nggih, baik. Nanti akan kita tindak lanjuti. Mm-mm. Ya, ya. Eh, Mungkin nanti juga yang diundang, nanti juga kita akan coba ini lagi. Mungkin ada sebagian yang tidak hanya pitkornya ya. Mungkin sebagian kita nanti bidan desanya. Kita bagi-bagi aja nanti kan 33 puskesmas ya. Nggih, Sama dokter. rumah sakit, mungkin kira-kira nanti rumah sakit yang diundang berapa kemarin ya? Dua ya. Dua, Kalau dokter. kemarin 2 dokter. Dokter Zuri masukkan kalau untuk rumah sakit dua yang kami undang siapa? Eh, ya, Pivas sama ya sajane telu ya. Nifas, Poli sama kawan bersalin. 3 nggih, dok, berarti. Ada tiga nggih. Tiga. Nggih, Nggih, dok. nggih, nggih. Nanti tetap kalaupun nanti suatu saat kami belum bisa untuk menjangkau semua, kita akan refresh by Zoom, dokter, gitu. Nama kebetulan kami masih punya anggaran untuk offline, jadi besok rencananya offline. Tapi mungkin kalau ada keterbatasan, nanti akan kita tindak lanjuti lebih lanjut refresh untuk by Zoom, gitu. Dan mungkin Mas Debi, ini yang tadi saya lihat ya, itu hanya masih di posisi puskesmas, rumah sakit, dan praktek bidan mandiri ya. Yang klinik belum ada, Mas Debi. Nggih, belum ada, masih. Ya, nanti teman-teman nanti monggo yang klinik nanti tandanya seperti apa, karena ada beberapa klinik yang sudah juga melakukan pelayanan persalinan. Begitu, nggih, Mas Debi Nggih, ya. dokter. Ditambahkan ya Mas Nggih, Debi Bu, nanti siap. ya. Nggih, dok. Nggih, Dok, siap. Nanti tektokan sama Mbak Anggita mana yang bisa itu Mbak Pur.
untuk Oke, dokter. yang apa tolong Klinik yang bisa bersalin. bersalin. Ya, klinik karena memang mereka pasti melakukan pelayanan. Oke. Ada tambahan lagi dari teman-teman, Dokter Zuhri? Sementara cukup. Nggih, matur suwun. Nggih, ini nanti rekamannya di-share di grup, nanti bisa untuk teman-teman follow up selanjutnya untuk teman-teman yang dari Puskesmas bisa di-share ke teman-temannya dan saya tidak mau hanya sekedar di-share ya. Nanti Mbak Pur memastikan untuk staf Puskesmas untuk nyetorno berapa bidan sama untuk pasien ya. Jadi nanti kita evaluasi sebelum hari Oke, Senin, dokter. begitu ya. Nggih. Oke. Ya, cukup sekian ya berarti. Nah, monggo Mbak Pur. Oke. Eh, sudah cukup nggih dari Sudah cukup. Bapak Ibu Nah, ditutup aja. semuanya Ya. nggih. Izin Baik. saya live lebih awal ya. Oh, Oke, nggih, dokter, siap monggo Dokter Zuri. dokter. Monggo. Matur suwun banyak. Sebelum kita tutup acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Nurhima dan narasumber. Semoga kegiatan pagi pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Selaku MC pada pagi hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada terdapat kesalahan tutur kata. Saya tutup kegiatan pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur suwun, izin live, teman-teman. Monggo teman-teman, terima kasih untuk semuanya.